Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih di trip Banda Neira ya, di tengahnya Laut Banda. Kita mau melihat nih rumah pengasingan Bung Hatta di Banda Neira di sekitaran tahun 1935-36. Ayo kita lihat. Saudara-saudara, rapat saya buka. Hari ini kita menempuh lagi suatu saat yang bersejarah dalam perjuangan kita. Kedua delegasi, yaitu delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO, sudah dapat persetujuan tentang suatu konstitusi, rencana konstitusi yang nanti akan kita tanda tangani dan sesudah itu akan diserahkan kepada delegasi Belanda. Bung Hatta atau Muhammad Hatta lahir dengan nama kecil Muhammad Attar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Dan sejak 1927 beliau aktif menentang imperialisme dan kolonialisme. Pada tahun 1932 Bung Hatta memutuskan pulang dari Belanda untuk berorganisasi menentang penjajahan, dan akhirnya beliau diasingkan di Digul 1934, lalu di Banda sejak 1935. Selama pengasingannya di Banda atau Banda Neira, beliau mendirikan sekolah atau pendidikan buat masyarakat setempat. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Rizal, seorang TNI yang bertugas di Pos Angkatan Laut Banda Neira, yang merupakan putra kelahiran daerah, sehingga beliau tahu banyak tentang apa dan bagaimana isi rumah pengasingan tersebut. Rumah pengasingan yang ada saat ini merupakan hasil rehab dari rumah sebelumnya yang sudah rusak pada tahun 1980 dan selesai rehab 1983. Kemudian diresmikan pada tahun 1985. Yang perlu kita banggakan adalah peninggalan-peninggalan beliau masih utuh, baik itu baju, kacamata, peci, mesin ketik, dan berbagai perangkat lainnya, yang kemudian disematkan pada rumah pengasingan beliau. Nah, di belakang rumah atau di rumah kedua itu ada sebuah bangunan yang digunakan untuk sekolah atau untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di Banda Neira. Semuanya masih utuh, meja kursi, bahkan papan tulis dengan tulisan tangan beliau itu masih ada. Yang menarik lagi adalah beliau mengajarkan menulis dengan tulisan Latin. Dan hingga saat ini rata-rata siswa di Banda Neira menulis dengan tulisan Latin dan bukan dengan Romawi tegak. Rumah pengasihan Bung Hatta itu tidak jauh ya dari pelabuhan. Begitu kita turun dari pelabuhan, dari kapal, paling cuma 5 menit dari pelabuhan, itu kita sudah akan sampai di rumah pengasingan Bung Hatta. Sebenarnya banyak juga bangunan-bangunan peninggalan pada zaman itu yang masih lestari sampai saat ini. Sebelah kiri kita ini adalah Masjid Syahrir, kemudian di belakangnya adalah Universitas Hatta Syahrir. Dan kita akan berbelok kanan. Di sebelah kiri adalah bangunan lama yang digunakan sebagai losmen atau penginapan, sedangkan di sebelah kanan yang ini adalah rumah pengasingan dari Dr. Syahrir. Di seberangnya ada rumah dari seorang kapiten Belanda. Ini adalah suasana alun-alun di Banda Neira yang masih kelihatan aslinya.
Di sebelah kiri kita adalah benteng Belgika, peninggalan dari Portugis dan Belanda. Dan setelah itu kita akan ketemu dengan sebuah lembaga pemasyarakatan Banda Neira. Nah, ini adalah lembaga pemasyarakatan, dan di sebelahnya inilah bangunan atau rumah tempat pengasingan Bapak Muhammad Hatta. Ini bangunan lama, peninggalan Belanda juga, dan ini adalah sekolah yang dibangun untuk anak-anak di Banda Neira di zaman Bung Hatta. Oke teman-teman, kita nanti akan bersama Pak Rizal ya untuk melihat seperti apa sih di dalam rumah pengasingan tersebut. Rumah itu asri sekali. Nah, ini bangunan dari rumah sebelum ada pemugaran. Ini ada di sebelahnya, dan pemugaran dilakukan tahun 1980, selesai 1983. Foto Bung Hatta ketika masih ada di pengasingan ya. Dan ini di masa-masa menjelang kemerdekaan. Foto perpisahan di Belanda dengan Mr. Sunario yang akan kembali ke Indonesia tahun 1926. Kacamata Bung Hatta masih ada sekaligus dengan kopiahnya. Ini adalah tempat santainya Bung Hatta. Ini mesin ketik yang digunakan oleh Bung Hatta untuk membuat artikel dan berbagai macam buku. Di sisi belakang ini ada tempat pengajaran Bung Hatta bersama papan tulis dan kapur tulisnya. Kemana Pak? Dari sana ke sini? Dia kan 6 tahun di sini. Dari tahun 1937 sampai 1943 beliau di sini. Berarti ini pas mau pulang ya dari sini ya? Pulang. Oke. Diminta sama Pak Des Alwi, orang ya, anak Pak angkatnya Bung Hatta. Pak Prof ya. Pak Prof Des Alwi. Ini sendok makan masih ada. Ini baju tidur. Baju piyamanya. Kerisnya, kacamatanya. Mantap. Itu ruang rapatnya. Ini orang dulu. Ini ruang kerjanya. Bisa dipotong. Spika ya bukan ya? Bisa ditiknya. Apa sih mereknya? Ini jatuh 50 yang besar 100. 5 atau 110. Nanti aja sampai gampang. Makan kita. Ini lagi pas mau pulang ya? Ini mau pulang, beliau berangkat itu. Kapal apa ini nanti? Ini nggak tahu kapal apa gitu. Itu jembatan lama itu. Ini beliau sama anak angkatnya Bapak. Ini Pak Des Alwi ya? Di dalam ini tunjuk. Jadi guide-nya Bung Hatta. Gitu antar tak begini kemana-kemana. Dia angkat sama Pak. Karena dia angkat dia. Untuk pengiriman berita radio. Ini apa ini Pak? Untuk alas untuk pengiriman berita. Pakai ini ke Jakarta udah. Iya, kirim ke Jakarta zaman-zaman dulu. Kok gini ya bentuknya kayak gas gitu ya? Kunci Pak ya? Ini ada selampunya. Itu meja belajarnya zaman Belanda. Oh ini tempat tulisan. Aduh, ya Allah, tulisan di situ. Ayo Pak. Ini meja Belanda kayak dulu. Iya, bagus banget. Ada sekolah Belanda paling tua di sini. Itu di sampingnya. Ada sekolah Belanda di dunia di bumi yang pingin mau sekolah. Kalau ini buat apa Pak? Minum apa cuci kaki gitu? Iya, buat kayak bisa juga untuk mandi. Oh. Gitu. Dia kan punya sumur sana. Yang besar itu ya? Tempayan. Anaknya yang sering ke sini. Anaknya Bung Hatta. Iya, Mutia. Oh, Mutia Hatta. Iya. Mutia Hatta. Oh. Sering.
paling sering di sini. Terakhir kapan Pak Bu Mutia ke sini Pak? Saya suka kalau terakhirnya. Oh. Hotel Hatta Sahrir apa Pak? Kampus Di mana? itu di Desa Nusantara dekat Pelabuhan Umum. Oh. Di situ kampusnya itu. Masjid dulu, itu? Iya, samping masjid. Itu kan samping masjid. Hatta. Iya, Hatta Sahrir kan? Belanda yang pakai meja kayak gini cuma SD Negeri 2 Banda Neira. Jadi satu meja isi 2. Ini dari Belanda. Ini diisi 10 bangku. Oh. Wah, ini menyesuaikan tebing ya Pak ya? Iya, Jadi melengkung gitu. Ini belajar. Dia untuk mengajar anak-anak putra daerah. Walaupun Belanda larang, tapi dia tetap belajar dengan anak-anak. Ini di sini ada 5 kelas. Belanda larang. Ya jelas dilarang gitu ya. Oh, SD-nya di sini. Ini kan sudah diajar aja. Beliau mengajar. Ini kelas ada 5. Kalau mungkin murid-murid yang dulu pernah diajar bahasa itu masih ada nggak ya? Baik teman-teman, kita beranjak di tempat lain ya. Ini adalah Desa Kampung Baru di Banda Neira. Kita akan melihat tempat-tempat peninggalan zaman kolonial. Dan ini ada yang namanya Societet Harmony. Ini semacam diskotik atau tempat berdansa bagi orang-orang Belanda. Tempat ini sangat strategis dan sangat indah karena menghadap langsung ke Laut Banda. Nah, pemandangannya sangat indah ya, dan kita bisa melihat kapal-kapal yang melintasi selat yang ada di depan kita. Ini bangunannya masih bagus sekali. Kalau kita melongok di dalam, ini masih kosong. Societet Harmony ada 2. Yang pertama di Banda Neira ini, dan yang kedua di Harmony, yaitu di Jakarta, di dekat di Jalan Hayam Wuruk. Sebenarnya di sebelahnya Societet Harmony ini ada istana, tapi nanti kita bahas di lain waktu. Dan ini adalah rumah pengasingan Dr. Cipto Mangunkusumo yang berada di Desa Dwi Warna. Karena kedatangan kita masih terlalu pagi, maka rumah ini belum dibuka dan kita belum bisa masuk ke dalamnya. Rumahnya sangat luas, ada halaman atau pekarangan di sampingnya yang dibenteng cukup tinggi ya. Dan kita beranjak, ini ada di belakang dari benteng Nassau. Kita akan ke tempat yang lain yang seperti tadi di awal kita sebutkan, yaitu rumah pengasingan dari Sultan Syahrir. Rumah pengasingan Sultan Syahrir ini sebenarnya sangat dekat sekali dengan pelabuhan ya. Dan ini adalah perguruan tinggi yang dibangun atau yang dikembangkan oleh Bung Hatta dan Syahrir. Katanya 10 jam, 16 jam. Nah, ini adalah gambaran yang tadi jarak bangunan pengasingan dengan pelabuhan. Iya, jam 8 malam baru. Bangunannya sangat luas dan sangat besar ya teman-teman ya. Seperti ini sangat bagus, masih kokoh. Dan di seberangnya digunakan sebagai perguruan tinggi juga. Jadi di Banda Neira ini ada 2 perguruan tinggi, yang kedua-duanya memanfaatkan bangunan kolonial. Baik teman-teman, sampai di sini jumpa kita. Terima kasih sudah menyimak. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.